Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. 12 hari lagi, TC Timnas jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar. Tepatnya pada 27 Mei nanti. Sekitar 25 pemain akan dipanggil oleh PSSI atau Sintayong yang sudah dipilih berdasarkan beberapa kriteria. Kita tahu bahwa Timnas Indonesia memiliki dua agenda penting, yaitu melawan Irak dan Filipina. Semuanya digelar di Gelora Bung Karno, kandang kita. Dari 25 pemain, kemungkinan ada 17 pemain abroad yang akan dipanggil oleh Sintayong. 8 pemainnya dari BRI Liga 1. Tapi kita tunggu saja bagaimana perkembangannya. Menjelang TC itu ada kabar bahwa TC Timnas Indonesia ini tidak hanya digelar latihan, tapi yang menarik dikabarkan ada wacana uji coba. Soalnya ada waktu untuk melakukan itu sebelum tanggal 6 dan 11 Juni 2024. Ketua BTN Sumarji mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan melakoni satu laga uji coba. Lawannya belum diketahui. PSSI masih mencari lawan yang mungkin didatangkan ke GBK untuk melawan Timnas Indonesia pada 2 Juni. Lalu siapa kira-kira lawannya? Sebelum ada pengumuman soal ini, Malaysia, Ketua FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia, Mujahidin Amin, mengatakan bahwa mereka sangat ingin merealisasikan uji coba melawan Timnas Indonesia. Jadi ada kemungkinan besar Malaysia yang menjadi lawan Indonesia pada 2 Juni nanti. Selain tidak sulit karena lokasinya cukup dekat, keduanya juga sama-sama mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia. Malaysia harus melakukan ini karena mereka juga masih bersaing di grup D. Masih ada di peringkat ketiga. Posisi mereka rawan. Masih tertinggal dari Kyrgyzstan dan Oman. Sedangkan Indonesia lebih nyaman karena berada di posisi 2. Tapi ini juga masih ada 2 laga tersisa. Duel melawan Malaysia menurut saya cukup menarik karena selain rivalitas yang tinggi, mereka juga sudah menjadi musuh bebuyutan. Di balik skandal penyiraman pemain mereka, saya yakin mereka ingin bangkit ya. Karena dalam beberapa waktu ini prestasi mereka cukup menurun. Tanya Piala Asia U23 juga menurun. Kualifikasi Piala Dunia juga menurun. Kim Panggon, pelatih mereka, disorot. Dan ini akan menjadi duel menarik. Selain uji coba penting untuk persiapan, ini juga adu gengsi. Walaupun tentu hasil nomor 2. Walaupun pasti kita ingin menang ya, apalagi di kandang melawan Malaysia yang sudah cukup lama tidak jumpa dengan Indonesia. Nah, uji coba ini pastinya menjadi kesempatan menarik bagi Sintayong untuk mencoba 22 pemain. Ada 25 pemain, tapi menurut saya 22 pemain lebih baik dimaksimalkan. Artinya babak pertama 11 pemain, babak kedua 11 pemain. Jadi 22 pemain. Tapi itu tergantung Sintayong. Apakah seluruh pemain akan diturunkan? Bisa saja karena ini laga uji coba. Tapi kalau 11 plus 11 di 2 babak ini akan lebih memaksimalkan. Sintayong bisa mengamati langsung siapa kira-kira starter dari 25 pemain yang dipastikan baik semua atau bagus semua. Saya tidak mau mengatakan ada tim pelapis atau tim utama, tapi mungkin di babak pertama Sintayong bisa memakai pemain yang diprediksi jadi pelapis. Susunan pemainnya seperti ini kira-kira. Kiper Hernando Ari, di posisi back Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Sedangkan di posisi tengah ada Asnawi, lalu ada Mark Klok, lalu Egy Maulana, dan juga Shane Patinama di sayap kiri.
Sedangkan di depan ada Yaakob Saruyuri di kanan, lalu Ramadan Sananta dan juga Witan di kiri. Nah, untuk babak kedua, pemain-pemain terbaik mungkin turun. Kalau naturalisasi Martin Paes benar-benar rampung, di posisi kiper ada Martin Paes. Posisi back, saya memilih Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jay Ijes sebagai 3 back utama. Lalu di posisi tengah ada Marcelino. Ya, Marcelino ditempatkan di kanan. Lalu ada juga Ivar Jenner, Tom Hai, dan Calvin Verdong. Lalu di depan ada Ragnar, di tengah ada Jens, dan di kiri ada Rafael Struijk. Dari susunan pemain ini ada beberapa pemain yang cukup sulit. Tidak disebutkan, pasti teman-teman juga kok nggak ada Arhan atau Nathan. Nah inilah mungkin ya, mungkin di babak kedua atau babak pertama, utamanya di posisi kiri ini ya, Nathan dan Arhan sama-sama main di posisi kiri. Tapi Nathan lebih luas lagi, dia bisa 3 posisi. Dia juga sekarang main di posisi gelandang. Apakah dia akan main posisi gelandang atau kiri, kita tunggu saja. Maka itu, apakah 22 pemain atau seluruh pemain diturunkan, ini menjadi menarik. Ada Ricky Kambuaya, Adi Satrio juga yang mungkin menunggu kesempatan dari uji coba itu. Ini menarik, karena ini penting bagi Sintayong untuk melihat kesiapan, utamanya kesiapan fisik pemain ya, menjelang duel melawan Irak dan Filipina. Ini bukan duel mudah, tapi kita diuntungkan main di kandang. Tapi mungkin tidak didampingi oleh Sintayong. Sintayong yang mungkin terkena sanksi 2 laga karena efek dari kartu merah di playoff Olimpiade lalu ya. Tapi itu saya rasa bisa diakali lah, bisa diatasi. Dan mungkin juga itu ya, asisten pelatih Nova Arianto juga tidak muncul karena dia harus fokus di timnas U16. Jadi secara coaching staff berkurang ya. Tapi kan Sintayong masih tentu di ruang ganti atau sebelum pertandingan bisa memberi arahan, lalu selalu komunikasi dengan tim pelatih di lapangan. Jadi bukan masalah terlalu besar. Begitu kira-kira bagaimana harusnya Sintayong memainkan pemainnya dari uji coba melawan Malaysia yang penting untuk persiapan kita. Pastinya kita Sintayong melihat dulu kesiapan fisik para pemain itu. Makanya seluruh pemain akan coba dimainkan. Di luar itu kita harus menunggu juga bagaimana kepastian pemain yang dipanggil. Kalau biasanya 25 pemain yang dipanggil ya, tapi bisa juga 27 atau 28 dipanggil. Kalau 25 pemain saja, maka memang pemain yang main di Liga 1 akan terbatas. Beberapa nama yang biasanya dipanggil, ya mungkin tidak terpilih untuk kali ini. Arkan Fikri, Adam Alis, Edo Febriansah, lalu Wahyu Prasetyo. Mungkin ya untuk kali ini tidak dipanggil dulu. Mungkin di laga berikutnya bisa dipanggil atau mendapatkan kesempatan. Ini menjadi penting karena menjadi proyeksi untuk tim ke depan. Menarik juga ditunggu apakah Elkan Bagot akan dimaafkan oleh Sintayong. Apakah Sintayong sudah melupakan apa yang terjadi di playoff Olimpiade lalu, atau Sintayong memaklumi sikap Elkan Bagot yang mungkin ingin rehat. Walaupun ya disayangkan ya, karena saat itu Sintayong membutuhkannya. Ada untung dan rugi. Kalau Elkan Bagot tidak dipanggil, memang kita tidak bisa menurunkan skuad terbaik. Tapi di sisi lain,
Sintayong bisa memanggil pemain berbakat lainnya, apakah Komang Teguh atau Ferrari. Ya, ini akan menambah kekuatan dari pemain-pemain yang main di BRI Liga 1. Kita tunggu bagaimana putusan akhir dari Sintayong untuk racikannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sangat penting artinya menuju putaran 3 Piala Dunia, yang artinya tiket menuju Piala Dunia semakin dekat. Demikian ulasan saya soal persiapan Timnas Indonesia. Semoga menjadi informasi yang baik dan berguna untuk teman-teman semua. Dan tentunya salam olahraga.